Selamat malam, saya Lokita Dibowo, mahasiswa Universitas Siber Asia, program studi S1 Akuntansi PJJ, membuat video ini dalam rangka untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah Manajemen Strategik. Saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT dari PT Mayora Indah Tbk atau terbuka. PT Mayora Indah Tbk. PT Mayora Indah Terbuka yang lebih dikenal dengan Mayora Group adalah salah satu perusahaan makanan dan minuman terkemuka di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 17 Februari 1977 oleh Jogi Hendra Atmaja, Darmawan Kurnia, dan Raden Sudikdo. Bermula dari pabrik biskuit rumahan di Tangerang, Mayora kini telah berkembang menjadi perusahaan multinasional dengan berbagai macam produk. Pada tahun 1990, Mayora resmi menjadi perusahaan publik dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Mayora secara konsisten menunjukkan kinerja yang baik dari tahun ke tahun. Hal ini tercermin dari pertumbuhan pendapatan dan laba bersih perusahaan. Beberapa faktor yang berkontribusi pada performa Mayora selama ini adalah inovasi produk, efisiensi operasional, jaringan distribusi yang luas, dan strategi pemasaran yang efektif. Mayora telah meraih berbagai penghargaan dan pengakuan atas kualitas produk dan kinerja bisnisnya. Beberapa di antaranya yaitu Top 5 Managed Companies in Indonesia dari Asia Money, Top 100 Exporter Companies in Indonesia dari majalah SWA, Best Manufacturer of Halal Products dari Majelis Ulama Indonesia, penghargaan tertinggi untuk keberlanjutan lingkungan dari BPOM, dan The Most Prominent Consumer Goods Company in Indonesia di ajang Prominent Award 2023. Nah, ini saya akan memaparkan sekilas tentang analisis SWOT. Dalam ilmu manajemen strategik, analisis SWOT adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau strength, kelemahan, weakness, peluang atau opportunity, dan ancaman atau threat. Itu yang singkatan dari SWOT itu adalah ini kepanjangannya. Yang dihadapi oleh suatu organisasi atau perusahaan. Analisis ini membantu perusahaan dalam merumuskan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan mereka. Ini hasil analisis saya terkait strength dari PT Mayora. Pertama adalah merek yang kuat. Mayora memiliki merek-merek yang sangat dikenal dan dipercaya oleh masyarakat Indonesia seperti Arabica, Roma, biskuit Roma ya, dan Kopiko, dan lain sebagainya. Kekuatan merek ini memberikan keunggulan kompetitif bagi Mayora dalam memasarkan produk-produknya. Selanjutnya adalah portofolio produk yang diversifikasi. Mayora memiliki berbagai macam produk yang mencakup berbagai kategori makanan dan minuman. Diversifikasi ini mengurangi resiko ketergantungan pada satu jenis produk dan memungkinkan Mayora untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Ketiga adalah jaringan distribusi yang luas. Mayora memiliki jaringan distribusi yang luas dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Hal ini memastikan bahwa produk-produk Mayora mudah ditemukan oleh konsumen dimanapun mereka berada. Selanjutnya adalah inovasi produk. Mayora terus melakukan inovasi dalam mengembangkan produk-produk baru yang sesuai dengan selera konsumen yang cepat berubah. Inovasi ini penting untuk mempertahankan daya saing Mayora di pasar. Yang terakhir adalah kapasitas produksi yang besar. Mayora memiliki fasilitas produksi yang besar dan modern. Kapasitas produksi yang besar ini memungkinkan Mayora untuk memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat. Selanjutnya adalah di poin weakness atau kelemahan, yaitu ketergantungan pada pasar domestik. Meskipun Mayora sebenarnya telah melakukan ekspor ke berbagai negara, namun sebagian besar penjualan Mayora ini masih berasal dari pasar domestik di Indonesia. Hal ini membuat Mayora rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi dan preferensi konsumen di Indonesia. Selanjutnya adalah persaingan yang ketat. Industri makanan dan minuman di Indonesia sangat kompetitif. Mayora menghadapi persaingan dari perusahaan-perusahaan lain, baik perusahaan lokal maupun perusahaan internasional.
Selanjutnya adalah harga bahan baku yang fluktuatif. Harga bahan baku seperti kopi, gula, dan kelapa dapat berfluktuasi. Fluktuasi harga bahan baku ini dapat mempengaruhi biaya produksi Mayora dan yang berakibat pada akhirnya mempengaruhi harga jual produk. Selanjutnya adalah opportunity, yaitu pertumbuhan kelas menengah. Pertumbuhan kelas menengah di Indonesia dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Hal ini menciptakan peluang bagi Mayora untuk meningkatkan penjualan produk-produknya. Selanjutnya adalah ekspansi ke pasar internasional. Mayora memiliki peluang untuk memperluas pasar ekspornya ke negara-negara lain. Ekspansi ini dapat meningkatkan pendapatan Mayora dan mengurangi ketergantungan pada pasar domestik. Selanjutnya adalah tren konsumsi sehat. Tren untuk mengkonsumsi makanan dan minuman sehat ini semakin meningkat di masyarakat. Mayora dapat memanfaatkan peluang ini dengan mengembangkan produk-produk yang dicap lebih sehat atau alami. Dan selanjutnya adalah e-commerce. Pertumbuhan e-commerce di Indonesia menciptakan peluang bagi Mayora untuk meningkatkan penjualan produknya secara online. Selanjutnya adalah trends. Trends yang dapat dihadapi oleh PT Mayora adalah perubahan regulasi. Perubahan regulasi terkait dengan industri makanan dan minuman dapat mempengaruhi operasional Mayora. Selanjutnya persaingan harga. Persaingan harga yang ketat dapat menurunkan margin keuntungan dari Mayora. Selanjutnya perubahan preferensi konsumen. Perubahan preferensi konsumen terhadap produk-produk makanan dan minuman Mayora dapat mempengaruhi penjualan dari PT Mayora. Selanjutnya adalah krisis ekonomi. Krisis ekonomi dapat menurunkan daya beli masyarakat dan mempengaruhi penjualan Mayora. Nah, ini kesimpulan yang saya ambil, yaitu analisis SWOT ini memberikan gambaran tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh PT Mayora Indah Tbk. Dengan memahami faktor-faktor ini, Mayora dapat merumuskan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan bisnisnya. Dari analisis di atas tadi, Mayora memiliki kekuatan yang signifikan dalam merek, portofolio produk, jaringan distribusi, inovasi, dan kapasitas produksi. Namun, Mayora juga memiliki kelemahan seperti masih bergantungnya pada pasar domestik dan persaingan yang ketat antar perusahaan. Selanjutnya, Mayora memiliki peluang untuk memanfaatkan pertumbuhan kelas menengah, ekspansi internasional, tren konsumsi sehat, dan e-commerce. Namun, Mayora juga menghadapi ancaman seperti perubahan regulasi, persaingan harga, perubahan preferensi konsumen, dan krisis ekonomi. Ini referensi yang saya pakai. Kurang lebihnya demikian. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon koreksinya. Selamat malam.